Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi. Oke, sehat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, di sini kita bertemu lagi di pagi ini jam pertama sampai jam kedua kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, sebelumnya Pak Astu ingin melihat ingatan kalian di pertemuan yang sebelumnya. Kita kemarin membahas apa? Scratch ya. Oke, membahas Scratch atau kita menyusun blok-blok coding sebagaimana agar permasalahan kemarin kalau nggak salah budi yang perjalanan budi ya, itu dapat terselesaikan. Waktunya berapa? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu modul yang keempat, komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial. Nanti kita akan belajar apa toh hari ini? Langsung saja, hari ini kita akan belajar yang tak berikan huruf tebal ya, memberikan input bermakna ke dalam sistem KA. Input bermakna ke dalam sistem KA. KA itu apa? Kecerdasan artifisial. Nanti kalau Pak Astu bilang KA, AI itu sama ya. KA kan itu dalam bahasa Indonesia, kecerdasan artifisial. Kalau AI dalam bahasa Inggris. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu memahami cara kerja sistem kecerdasan artifisial berbasis input, proses, dan output. Kemudian yang kedua mengenal cara menyusun input yaitu atau prompt menggunakan metode create dan start, dan yang terakhir mencoba memberikan input atau pertanyaan sebagai promptnya secara kreatif pada chatbot untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, itu tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian kita bisa mengukur tujuannya itu sudah tercapai atau belum dengan cara melihat indikatornya. Ada dua indikator, yang pertama adalah cara kerja AI-nya seperti apa, dan juga kita bisa memberikan input. Tapi sebelumnya kita masuk ke pembelajaran, tadi kan nantinya kita akan belajar secara kelompok ya. Tadi Pak Arsu sudah mengabsen bahwa sebelum kita ke lab, ternyata ada beberapa teman kita yang tidak masuk ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita menyesuaikan saja kelompoknya ya. Oke. Untuk yang tidak masuk, besok kita diskusikan lebih lanjut, atau kalian juga bisa memberikan info-info di grup WA ya. Oke. Langsung. Nah, sebelumnya kita ada pertanyaan memantik dulu. Nah, ini adalah salah satu gambar apa kalau kalian tahu? Nah, hasil dari interaksi Pak Restu dengan AI. AI-nya Pak Restu pakai ChatGPT. Nah, Pak Restu tanya yang pertama. Bisa terlihat ya dari belakang? Pak Restu tanya itu, apa itu Candi Borobudur? Nah, si AI akan menjawab. Jawabannya apa? Oke, Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8. Udah pernah ke Candi Borobudur semua? Ya. Pernah, alhamdulillah. Pak Restu juga sebagai orang yang Jawa Tengah, kan Candi Borobudur terletak di mana toh? Jogja. Magelang, Jawa Tengah ya. Magelang sama rumahnya Pak Restu itu cuma 1 jam. Pak Restu udah bolak-balik ke sana. Oke. Nah, pertanyaan pertama, coba kalian lihat di bagian bawah. Mengapa AI bisa tahu informasi tentang Candi Borobudur? Kenapa kok AI itu bisa tahu? Karena coding. No? Apa? Karena apa, Mas? Gak apa-apa. Gak apa. Ini pendapat ya, kita menghargai semua pendapat. Gak apa. Salah gak apa, Pak Astu gak. Yang lain ada? Kenapa kok AI kok bisa menjawab? Karena sudah menyiapkan jawabannya. Karena sudah menyiapkan jawabannya.
Oke, menyiapkannya kapan? Atau yang lain kurang tepat. Apa kenapa? Ada yang lain mungkinkah? Oke, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Nah, nanti kenapa AI itu bisa tahu? Nah, kita akan pelajari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang kedua, kalau pertanyaannya Pak Astu ubah sedikit, nah, apakah jawabannya bisa berbeda? Maksudnya adalah sebentar, Pak Astu contohkan, misalkan Pak Astu kan ini kemarin tanya ya langsung ke ChatGPT. Nah, Pak Astu juga tanya lagi ke ChatGPT barusan. Nah, ini yang kemarin dengan akun yang berbeda, dengan pertanyaan yang sedikit sama lah ya. Nah, tapi gimana jawabannya? Jawabannya gimana? Kalau dengan yang jawaban tadi kita bandingkan bagaimana? Beda atau sama? Nah, ternyata dengan pertanyaan sedikit sama atau sedikit berubah, dengan akun yang berbeda atau dengan orang yang berbeda, tanya, si AI juga akan menjawab yang berbeda. Tapi apakah ada persamaan? Ada enggak? Apa? Kira-kira apa? Candi Buddha. Bedanya apa lagi? Kalau bedanya apa? Di sini apa? Abad ke-9. Kalau tadi apa? Abad ke-8. Nah ini, dari sini kita tahu kalau dari AI itu jawabannya bisa berbeda. Nah pertanyaannya, kenapa kok jawaban AI itu bisa berbeda? Nah kita akan jawab dari pembelajaran hari ini. Nanti ya. Oke, lanjut lagi. Nah pertanyaan yang ketiga, menurut kalian bagaimana cara AI bekerja sehingga bisa memberikan jawaban? Nah, cara AI itu bisa memberikan jawaban, kok bisa dia memberi informasi itu caranya gimana? Nah, kita kan sebagai manusia biar tahu jawabannya kita belajar dulu, buka buku dulu. Kadang ya langsung malah takon ChatGPT malah gitu ya. Nek manusia kan harus belajar dulu. Kalau AI gimana? Nggak usah belajar. AI gimana ya? Apa? Nggak jelas Pak Astu. Ulangi Mas, ulangi. Melibatkan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dengan sistem KA. Malah prinsip-prinsip moral ya. Kurang tepat ya, kurang tepat. Ini cara kerjanya, teknisnya AI itu bisa menjawab gimana? Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Pertanyaan-pertanyaan ini kita akan jawab melalui diskusi. Gitu ya. Ya, nanti kalau sudah kita jawab melalui diskusi, kita akan tahu kenapa AI bisa memberikan informasi, kenapa kok jawabannya kok bisa berubah, cara kerjanya AI itu gimana, gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, permasalahannya gini, ada suatu permasalahan, yaitu kita diminta untuk membuat suatu puisi tentang kelas 7 yang rajin belajar, atau kelas 7F nih ya. Nah, buatkan puisi tentang kelas 7F yang rajin belajar. Bagaimana caranya kira-kira? Kalau kita dihadapkan suatu masalah ini atau kita diberikan perintah ini, kita membuatnya gimana? Itu ada jawabannya ya. Oke, kita akan menggunakan input atau prompt yang kita perintahkan dalam AI atau ChatGPT dengan metode create dan start. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kerja metode create dan start? Nah, kita akan diskusikan secara kelompok. Oke, tadi Pak Artu sebelum kita beranjak ke lab sudah tak bagi kelompoknya ya. Oke, kelompok 1 itu dari pojok, kelompok 2 ini
3, belakang, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada LKPD-nya, Pak Astu siapkan, tapi mohon maaf sebelumnya ini LKPD-nya sedikit terpotong. Yang mana aslinya Pak Astu membuatnya itu ukuran yang folio F4, tapi yang ke print malah A4. Jadi terpotong sedikit gak apa lah. Oke, sebelumnya tak jelaskan dulu, nanti di dalam LKPD itu ada apa aja. Yang pertama, nah, nanti ada suatu permasalahan ya, di mana ada 4 masalah. Tak bacakan salah satu aja. Kalau nanti kita di bagian halaman berapa ya? Nah, halaman 3 ini. Ada 4 permasalahan yang udah Pak Astu siapkan. Yang pertama sebagai koki, jelaskan resep jajanan. Kemudian sebagai pelatih tim sepak bola, apa pentingnya kerja sama tim. Kemudian dan sebagai penulis, buatkan cerita tentang robot. Ada sebagai penyair, buatkan pantun. Nah, nanti masing-masing kelompok pilih salah satu. Ya, tak bagi saja ya nanti ya. Misalkan kelompok 1 dan 2 itu permasalahan nomor 1. 2, 3 permasalahan nomor 2. Kelompok berapa tadi? 5, 6 permasalahan nomor 3. Kelompok 7, 8 permasalahan nomor 4. Oke. Nanti kita akan mencari jawabannya atau memecahkan permasalahannya dengan bantuan AI, pakai ChatGPT ya, chatbot. Nah, kita memberikan suatu input. Input itu apa tadi? Contohnya input apa? Input apa? Masukan ya. Kalau yang tadi Pak Astu sampaikan, contoh input adalah apa itu Candi Borobudur. Kita kembali lagi misalkan. Nah, ini. Apa itu Candi Borobudur? Ini termasuk dari input. Nah, atau prompt-nya. Kita bisa memberikan suatu perintah, masukan ke dalam AI. Paham ya? Nah, nanti kita akan mencoba memberikan perintah kepada AI, tapi menggunakan metode create dan start. Kalau ini kan Pak Astu cuma mengasal aja. Apa itu Candi Borobudur tanpa menggunakan metode create dan start. Nah, tapi nanti diskusinya kita gunakan create dan start. Apa itu create dan start? Nah ini metode create. Contohnya di sini. Yang tak berikan warna kuning adalah permasalahannya. Permasalahannya adalah buatkan puisi tentang kelas 7 yang rajin belajar. Tapi agar jawaban AI itu tidak bias atau tidak berbeda atau tidak rancu ya, kita bisa menggunakan metode create agar lebih detail. Nah, contohnya kita bisa menggunakan pertama C, itu namanya karakter, artinya peran yang diinginkan. Misalkan kita jadi seorang penyair, jadilah seorang penyair untuk AI. Atau kita meminta kepada AI, kamu jadi seorang penyair. Kemudian request-nya atau permintaan kita, kamu jadi seorang penyair, buatkan puisi tentang kelas 7 yang rajin belajar. Kemudian ada tambahan lagi, contohnya atau contoh hasil yang diinginkan adalah berikan puisi secara singkat atau berikan puisi dengan beberapa kalimat. Nah, terus yang A, adjustment, kalian bisa tambahkan gaya bahasa. Gunakan bahasa Indonesia yang sederhana atau gunakan bahasa yang tambahkan dengan majas-majas, boleh. Nah, kemudian tambahkan yang T, type of output atau bentuk output yang diminta. Misalkan hasilnya dalam 4 baris atau hasilnya dalam 8 baris. Nah, tambahkan lagi yang E, ekstra, tambahkan, sertakan pesan motivasi. Nah, kalau kita memberikan kalau kita memberikan input atau prompt ke AI menggunakan metode create, nanti hasilnya akan lebih detail atau lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dia tidak bias dan dia juga tidak berbeda lagi. Oke, contohnya seperti ini. Nah, kalau digabungkan metode create-nya jadi seperti ini. Jadilah seorang penyair yang membuat puisi tentang semangat belajar kelas 7.
berikan puisi singkat, gunakan bahasa sederhana. Oke, kalau promnya digabungkan nanti jadi seperti ini ya. Jadilah seorang penyair dan buat puisi tentang semangat belajar kelas 7. Berikan puisi singkat, gunakan bahasa sederhana, hasilnya dalam bentuk 4 baris. Ditambah dengan pesan motivasi. Nah, inputnya lebih panjang. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Belajar giat setiap hari, ilmu datang jadi bekal diri. Kelas 7, semangat membara, masa depan cerah menanti kita. Nah, ini contoh dari input yang menggunakan metode create, yang mana hasilnya akan lebih mirip atau lebih detail sesuai dengan keinginan kita dibandingkan tanpa menggunakan metode create. Sampai sini paham? Kalau misalkan kita cuma tanyakan gini, buatkan puisi tentang kelas 7 yang rajin belajar. Coba ya, kita tanyakan ya. Perbedaannya apa? Ya, misalkan, buatkan puisi tentang kelas 7 yang rajin belajar. Nah, gimana? Nah, jawabannya kan mungkin yang kita harapkan tidak sesuai. Yang kita minta adalah cuma 4 baris, ternyata dikasih banyak baris. Ada 4 kali 3 berapa hari? 12 baris. Ada 3 bait. Kadang bahasanya juga bukan bahasa yang sederhana. Nggak ada pesan motivasinya. Gitu ya. Kalau kita memberikan input yang lebih detail, lebih panjang, maka jawabannya akan lebih sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau input kita cuma singkat, ya jawaban dari AI akan bias. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Dari sini kita tahu bahwa input mempengaruhi hasilnya. Tergantung dari seberapa detail inputnya. Sampai sini paham? Nah, cara kerjanya ya ini, cara kerjanya dari AI ya seperti ini. Kita memberikan input, nanti AI-nya akan bekerja menghasilkan output. Input tuh yang ini ya, input itu adalah yang ini. Kemudian ini adalah termasuk dari salah satu prosesnya. Terakhir, ini adalah hasilnya. Nah, paham ya? Oke, itu metode yang pertama. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasilnya nih. Nah, yang kita tadi berikan input hasilnya cuma 4 baris. Belajar giat setiap hari, ilmu datang jadi bekal diri sampai selesai. Yang kita inginkan kan cuma 4. Kalau tadi kita berikan input yang singkat, ya berikan hasilnya ya akan bias lah ya. Oke, lanjut kita ke metode STAR. Kalau STAR itu kepanjangannya atau dari singkatannya, S-nya adalah situasi, T task, E action, R-nya result atau hasil. Oke, artinya yang S itu kondisi. Misalkan aku seorang SMP yang ingin tahu manfaat AI di sekolah. Nah, tugasnya yang tak berikan label kuning. Jelaskan 5 manfaat AI di sekolah. Nah, langkahnya tuliskan dalam bentuk poin-poin singkat. Nah, yang kelima, output berupa daftar 5 manfaat AI di sekolah. Nah, kalau digabungkan nanti inputnya atau prompt-nya jadi seperti ini. Aku seorang siswa SMP yang ingin tahu manfaat AI di sekolah. Tugasmu, jelaskan 5 manfaat AI. Tuliskan dalam bentuk poin singkat, hasil akhirnya berupa daftar 5 manfaat. Nah, outputnya akan seperti ini. Dia ada poin-poinnya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia juga singkat. Isinya poinnya singkat, enggak panjang. Nah, dia ada daftarnya juga 5. Kalau kita bandingkan, misalkan, kita bandingkan cuma dengan input yang sederhana. Jelaskan 5 manfaat AI. Coba ya. Oke. Jelaskan 5 manfaat
AI. Nah, si AI akan menjawab panjang. Yang kita minta tadi apa? Singkat. Membantu pekerjaan manusia, AI bisa mengerjakan tugas berulang-ulang sampai hiburan lebih menarik, AI dapat dipakai. Nah, kalau kita minta tadi apa? Di sekolah. Manfaat AI di sekolah. Kalau ini dijelaskan di mana? Kadang di transportasi, di kesehatan, di pekerjaan, bukan fokus di sekolah. Tahu ya bedanya ya? Jadi kalau kita memberikan prompt input pada AI yang jelas, yang detail, sesuai dengan keinginan kita, hasilnya ya sesuai. Tapi kalau kita memberikan input atau promptnya ke AI, dia singkat saja, nggak jelas, ya jawabannya ya kayak ini, rancu ya. Yang diminta kan manfaat AI di sekolah. Hasilnya apa ini? Nah, beda ya. Oke, itulah perbedaannya. Oke, kemudian hasilnya seperti ini tadi. Nah, lebih sesuai dengan keinginan kita. Nah, hari ini kita akan mencoba sendiri masing-masing kelompok. Nanti tak bagikan LKPD-nya. Mencoba, misalkan ya, ini ada satu permasalahan. Sebagai koki, jelaskan resep jajanan sehat untuk anak SMP. Ini baru input yang singkat. Tapi silakan kalian berikan input secara kreatif agar inputnya gimana? Detail. Sudah tak contohkan, paham ya? Di LKPD juga ada contohnya. Sama seperti yang Pak Stus tampilkan. Nanti kalian coba diskusikan bersama kelompok masing-masing. Oke. Bukan hanya create, tapi yang metode start juga ya. Kalau sudah, silakan nanti kalian tuliskan input secara lengkapnya di bagian kotak yang sudah disediakan. Kalau input yang secara terpisah, sesuai dengan metode start atau create, di bagian yang sudah diberikan space kosong ini. Ini ya, bagian sini. Nih. Misalkan yang C, orang yang diinginkan, misalkan sebagai koki. Nah, tolong kamu jadi sebagai koki. Kemudian requestnya, buatkan resep jajanan yang sehat di sekolah. Nah, contoh yang dijelaskan, misalkan jajanan seperti apa, dan sebagainya. Pojok paham? Pojok? Nanti kalau nggak paham, maju ke depan ya. Paham mau ngapusi yang gelok-gelok pojok ini komputer ya. Oke, coba ulangi yuk, Mas. Apa yang tadi Pak Utu sampaikan? Nah, ya kan? Oke, sebagai pembelajaran, apa ini tak toleransi satu kali. Nanti kalau misalkan nggak memperhatikan, berdiri sambil menerangkan teman-teman yang satu kelas. Oke ya? Oke, tak ulangi sekali lagi. Nanti tugas kelompoknya adalah mengisi bagian input dari permasalahan. Permasalahannya ada 4, mohon maaf nggak tak tuliskan di sini ternyata. Tak tuliskannya di LKPD. Ada 4, halaman 3, kalian nanti bisa dilihat sendiri ya. Sebagai koki, sebagai pelatih tim sepak bola, sebagai penulis, sebagai penyair. Nah, misalkan perannya, misalkan kelompok 1 sebagai koki, tolong Anda berperan sebagai koki. Requestnya apa? Jelaskan resep jajanan untuk anak kelas 7 SMP. Contohnya, hasilnya jajanan kering misalkan, atau jajanan basah. Kemudian tambahan gaya bahasa, misalkan jelaskan menggunakan gaya bahasa Indonesia, jelaskan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami untuk kelas 7. Bentuknya yang diminta misalkan tuliskan hasilnya berupa daftar atau berupa dalam bentuk tabel. Misalkan tambah konteks, misalkan berikan juga diagram atau gambar gitu ya, boleh.
Sampai sini paham? Oke. Tidak hanya create, nanti juga bagian start. Oke, gitu aja. Langsung aja kita masuk ke diskusi. Tak bagikan dulu. Dituliskan nama anggota kelompoknya ya, sama kelompok berapa. Ya? Ya. Oke. Oke ya. Silakan dibuka. Oke, silakan tulis dulu. Tulis kelompoknya berapa. Kemudian namanya, nama anggota kelompoknya. Oke, kalian juga boleh dilepas klipnya ya. Oke, diberikan dulu. Tulis nama kelompok sudah. Kita beri waktu 1 menit. Sudah? Halo? Oke, ditulis. Kalau sudah tulis, silakan langsung dibuka klipnya. Nggak apa, nanti apa. Oke, udah tulis semua ya namanya? Kok lama? Kalau sudah, silakan dicopot dulu klipnya, dilepas. Sudah dilepas? Oke, klipnya dilepas. Klipnya dilepas, pojok halo. Oke, dilepas. Udah? Tak tunggu dulu yang lain. Ayo. Oke, sekarang kita fokus lembar halaman 3 sama 4. 3 dan 4. Oke, sudah. Kita bagi. Kan ada 4 sampai 3 anak ya. Kemudian ada 2 komputer ya. Oke, silahkan. Yang create kasih yang 2 anak atau berikan ke komputer yang 1. Yang start berikan 1 lagi ke anak. Dibagi. Pilih salah satu ya. Oke, sudah? Sudah dibagi dengan kelompoknya? Sudah? Ayo Mbak. Suwin ram. Ini tak bantu kalah ini tak angel. Yang lanang yuk gak ngewangi belas. Halaman 3. Nah, ya. Oke, nanti dulu. Oke, sudah ya? Halo. Oke, udah dibagi kelompoknya. Sekarang kita lihat yang halaman 3. Halaman 3, bagian atas ada 4 permasalahan yang langkah aktivitas ya. Halaman 3, halo. Pojok mesti bingung. Nah, ada A, B, C, D. Tak bagi kelompok 1, 2 yang nomor 1 yang koki, kelompok 3, 4 yang pelatih tim sepak bola, kelompok 5, 6 yang penulis, yang kelompok 7, 8 yang penyair. Oke? Silahkan buat menggunakan metode create. Dibuka komputernya,
buka Google, kemudian klik ChatGPT atau ketikkan ChatGPT. Bentar. Oke, mungkin ya komputernya error, bentar dulu. Silahkan buka tab baru Google-nya ChatGPT. Google Chrome ya. Oke. Coba cek. Nah, buka Google Chrome. Mana Google Chrome? Oke, pilih salah satu aja. Akunnya bebas, akunnya bebas. Nah, ini tab. Nah, ChatGPT. Oke ya. Pilih akun bebas. Klik ChatGPT le, ChatGPT paling atas. Oke. Oke, sudah? Oke, sekarang kita ini belum ini. Ayo. Ya, ChatGPT, ya, paling atas. Ya. Paling atas, ya, klik paling atas. Sebentar. Oke, yang sudah silakan berikan input. Loh, malah close. Bentar. Pilih paling. Nah. Oke. Nge-lag. Ya, tunggu sebentar. Silakan buat inputnya sesuai metode create. Yang create. C-nya apa? Dilihat di LKPD. Contohnya ada di halaman 2 itu contohnya. Halaman 2 sebagai contoh. Bingung? Kalian bingung? Kalau bingung lihat dulu ke depan. Yuk, ke depan lihat dulu. Oke, yang metode create ya. Tak contohkan, misalkan di sini yang sebagai penyair misalkan ya. Nih, jadilah seorang penyair, koma, jangan di enter dulu. Ini baru yang apa? Karakter ya. Kemudian requestnya apa? Buatkan puisi tentang kelas 7 yang rajin belajar. Ini apa? Request. Pojok delok isi. Kemudian masuk ke E, example, berikan puisi singkat. Ini yang E, koma, gunakan bahasa sederhana, koma. Ini apa? Bagiannya apa yang ini? A, adjustment ya. Kemudian habis A, T, hasilkan dalam 4 baris, koma. Ini
T, output, type of output. Yang terakhir E, extra. Sertakan pesan motivasi. Nah, ini yang E. Jadi ada 6 kalimat. Kalau sudah, baru di enter. ChatGPT akan berproses. Hasilnya seperti ini. Ada 4 garis singkat. Kelas 7 semangat menyala. Buku dibuka. Ilmu digenggam bersama. Rajin belajar, cita-cita akan tiba. Jangan lelah, sukses pasti menyapa. Oke. Bagus kan? Oke. Silahkan kalian coba menggunakan metode create dan juga metode start. Waktunya 10 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Tugasnya apa? Ya, penyair. Jadilah seorang penyair. Coba diskusikan sama temenmu apa? Permintaanmu apa? Ya, ini buatkan pantun tentang kelas 7 yang rajin belajar coding dan KA. Ini, hapus ini. Aku seorang. Nah, hapus ini. Nah. Jadilah seorang penyair. Hah? Temanya? Boleh, terserah ya. Aman. Sip. Sip. Jadilah seorang penulis. Oke, boleh, aku seorang penulis, boleh. Terus lanjutkan, jelaskan apa? Wait. Sip, mantap. Kamu yang mana? Bagian mana? Start, tulis gini. Tulis gini. Yang ini yang start ya? Nah, yang start tuh yang ini. Itu yang mana itu? Itu yang create. Nah, kamu yang start nanti tulis ke. Hah? Tentang apa kamu? Ngebuat, bener. Ini tentang sambil tulis kan apa? Sambil tulis. Jadilah. Oke, sip, mantap. Oke, boleh. Ini yang metode apa ini? Start, oke. Tugasnya apa? Actionnya apa? Ya udah. Oke, pas itu belum menyentuhkan yang start ya. Kalau yang start contohnya gimana? Yang start. Misalkan, aku seorang siswa SMP yang ingin tahu manfaat AI, situasinya, tugasnya jelaskan manfaat AI di sekolah. Kemudian actionnya apa? Actionnya tuliskan dalam bentuk poin. Kemudian hasilnya hasilkan dalam daftar 5 manfaat AI. Oke, kalau yang start gini ya. Kalau yang start cuma 4 kali 4.
Aku seorang siswa SMP yang ingin tahu manfaat AI. Jelaskan manfaat AI di sekolah, tuliskan dalam bentuk poin. Hasilkan dalam daftar 5 manfaat AI. Enter. Nah, jadi 5. Ya nggak apa. Jadikan 5 poin, jadikan beberapa poin nggak apa. Tuliskan, kreatif aja, sekreatif kalian. Bebas. Ya, boleh. Bebas, bebas. Nanti jangan lupa ditulis di nggak apa. Tambahkan kreatif sekreatif kalian. Ya. Sip. Ya, tulis. Nah, tulis. Oke. Anggota OSIS. Oke, Pak Arto izinkan sama Pak Wahyu untuk telat sedikit. Sudah? Kalau sudah, dituliskan di bagian promnya. Nah, yang create, kalau sudah kalian tuliskan di sini, tadi apa yang kalian ketikkan di AI, tulis juga prom lengkapnya apa. Oke? Dan juga hasilnya. Kalau tidak cukup, dibaliknya. Begitu juga yang star. Yang star tuliskan di sini tabel. Kemudian promnya tuliskan lengkap apa. Kemudian hasilnya tuliskan di sini output. Kalau tidak cukup, boleh kalian tulis di baliknya. Oke, gitu ya. Sip. Dah. Oke, ya sip. Ya, enter ya langsung. Enter. Loh, itu masih. Nah. Sip. Nah, udah. Langsung tuliskan. Nah, ditulis. Ini yang prom lengkapnya ini tulis. Ini yang sesuai dengan startnya, hasilnya ini. Abi oke, boleh, sip, mantap. Gunakan bahasa dan keren, mantap. Sip. Ini kini iso. Nah, boleh. Lah wis hasilnya dalam 4 baris pantun dah. Terus Tambahan kata motivasi. ya, boleh tambahan saja atau apa boleh. Tambahkan saja atau majas, tambahkan majas. Ya, boleh. Ya, enter.
Oke. Nah. Minggu. Ya nih. Nah, tuliskan di mana? Nah, tuliskan di sini. Nah, tuliskan ya. Prompt lengkapnya apa? Hasilnya di baliknya. Oh ya, kan oke, pengumuman bentar ya. Kalau yang create kan kepotong ya. LKPD-nya kepotong ya. Khusus yang create, tuliskan hasilnya di belakangnya. Oke, gitu aja wes. Nah. Nah, Bapak langsung tulis. Sip. Ini yang star. Ini yang create, tuliskan hasilnya. Oh, create ya, tuliskan. Create, nanti hasilnya di belakang ya. Yes. Ayo apa, tuliskan. Nah, inputnya di sini, inputnya. Nah. Oke, belum selesai nih. Saya ingin tahu. Ingin tahu apa? Kok? Oke, enter, udah. Enter dulu apa? Enter dulu. Enter dulu apa? Nah. Nah. Nah, ini diklik aja. Oke, waktunya kurang 10 menit lagi bel ya. Nanti kalau kurang 5 menit, kalau misalkan belum selesai menulis, silahkan nanti dibacakan saja di komputer masing-masing ya. Nanti khusus yang tak tunjuk aja wes. Enter kalau udah enter. Ya, atau itu juga boleh. Nah, sip. Nggak apa. Nah. Sip, mantap. Kalau udah enter. Bingung, nah ini udah bisa kok. Belum, apa ini start ya? Output berupa sesuai sehat anak sekolah. Oke, teruskan dalam bentuk poin-poin singkat tapi jelas. Output berikan sesuai untuk anak sekolah. Sekolah tingkat SMP misalkan, sekolah SMP. Udah habis gitu aja ya. Enter aja. Set. Nah. Ini dituliskan. Ini prompt-nya atau inputnya, ini hasilnya. Kalau nggak cukup, tuliskan di belakangnya aja. Banyak ternyata. Oke, sip, mantap. Tuliskan. Kok mana kau tak ditulis? Ditulis. Oke, situasi sedang di kantin SMP yang ramai boleh. Buatkan makan yang lezat dan bergizi, oke. Gak apa, tulis gak apa. Ya boleh ya. Kalau yang prompt lengkapnya di sini. Ini tulis lengkap di sini ya. Tapi kalau ini dipotong-potong sesuai dengan situasinya apa, sampai ramai ya. Situasinya sedang di kantin SMP yang ramai. Tasknya buatkan makanan yang lezat dan bergizi untuk kelas 7 SMP. Actionnya berikan resep makanan yang lezat. Hasilnya jadi makanan 4 sehat 5 sempurna. Sip, mantap. Udah kita aja wis. Oke, waktunya kurang 6 menit ya. Oke, yuk. Tak tanya dulu apakah sudah selesai menulisnya? Ada yang udah, ada yang belum. Tapi membuat inputnya apakah sudah selesai? Berarti kurang menuliskan saja ya? Ya udah, gini aja karena waktu kita cuma tinggal sedikit.
kita ada sesi presentasi hasil ya. Nah, untuk presentasi hasil, silahkan nanti cukup kalian bacakan saja inputnya dan juga hasilnya seperti apa. Oke, yuk. Tadi yang tak lihat bagus lumayan tuh kelompok 1. Yuk, kelompok 1 yuk. Yuk ya apa? Kamu. Yang star itu apa? Ya itu tadi kamu pakai apa? Metode apa? Halo, star. Yuk, kelompok 1 akan mempresentasikan input dan output AI menggunakan metode star. Permasalahannya kamu apa, Mas? Oke, yang keras ya, yang lain mendengarkan ya. Permasalahan kamu yang apa, Mas? Halo? Permasalahannya apa? Nomor 1 apa? Sebagai Oke. Kelompok 1 sebagai koki, jelaskan resep jajanan sehat untuk anak SMP. Inputnya apa, Mas? Yang star? Bacakan aja situ. Inputnya apa? Lanang kok suaranya ngono. Yang start dulu apa? Yang start dulu. Oke, dengar gak yang depan? Enggak ya? Ya udah, tak ulangi aja, Pak Stu sini aja. Situasinya adalah sedang di kantin SMP yang ramai. Berarti kantin ya ramai. Buatkan makanan yang lezat dan bergizi bagi anak kelas 7 SMP. Kemudian berikan resep makanan yang lezat dan bergizi. Jadikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Bagus ini inputnya, sudah sesuai. Situasinya ada, kemudian yang diminta ada, kemudian hasilnya juga ada. Hasilnya apa ini? Hasilnya adalah nasi ayam teriyaki ditambah sayur kukus, tambah buah, tambah susu. Banyak. Ada resep-resepnya juga. Oke. Bahannya, cara membuatnya gimana? Lengkap. Oke, bagus. Oke, berikan plus ya bagi kelompok isi. Oke. Terakhir aja wis, karena udah tinggal sedikit kelompok. Ya, kelompok ini aja, kelompok 6 yuk. Yang create. Kelompok 6. Kelompok 6 itu pakai permasalahan yang mana? Oke, sebagai penulis buatkan cerita tentang robot belajar di SMP. Yang lain dengarkan dulu ya. Yuk. Inputnya apa inputnya? Ya, karakter dulu. Jadilah seorang penulis. Oke. Cerita tentang robot belajar di SMP. Oke. Berikan cerita singkat. Oke. Gunakan bahasa yang jelas. Hasilnya 2 paragraf singkat disertai dengan Oke. Bahasa yang jelas, singkat, disertai dengan motivasi. Terus udah. Oke. Ada 6 create ya. Hasilnya gimana hasilnya? Panjang ya ternyata ya. Di sebuah SMP bernama Cakrawala. Hadir murid baru yang tidak biasa. Hadir murid baru yang tidak biasa, yaitu sebuah robot bernama Erwan. Bla 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 sampai pesan motivasinya apa? Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah langkah maju keberhasilan. Oke, jangan takut gagal karena setiap kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan. Paham ya kelompok 6 ya? Kelompok 1 paham? Paham, alhamdulillah. Kelompok yang lain bisa ya? Berarti cuma tinggal nulis saja ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah berarti sudah paham semua. Berikan plus untuk kita semua. Oke. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan AI
untuk membuat suatu solusi dari permasalahan. Kalian ada tugas apa? Kalian bingung apa? Tanyakan pada ChatGPT, tanyakan pada AI. Sebentar. Oke, double ya. Bentar ya. Waktu minta 5 menit aja wes. Oke. Kalau kalian ada kebingungan menghadapi suatu permasalahan, pertanyaan, soal, tantangan, atau apapun dalam kehidupan sehari-hari, kalian bingung solusinya bagaimana, coba tanyakan pada AI. Tapi gunakan pertanyaannya atau inputnya yang jelas, inputnya yang detail. Kalian boleh menggunakan metode create ataupun metode star. Insya Allah kalau sudah menggunakan metode itu, nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, gitu ya. Sampai sini paham? Paham. Oke, sebagai yang terakhir kita evaluasi proses dulu. Kita refleksi bareng-bareng aja wes. Ada pertanyaan ya di LKPD 3 itu di bagian belakang, tapi kita fokus ke depan dulu. Misalkan apa yang terjadi jika promnya kurang jelas? Kira-kira apa yang terjadi? Inputnya kurang jelas, apa yang dihasilkan? Contoh yang tadi yang apa itu Candi Borobudur? Bias. Hasilnya akan berbeda. Hasilnya akan bias, hasilnya akan berbeda, hasilnya akan tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu kalau promnya atau inputnya tidak jelas. Nah, terus yang kedua, bagaimana cara membuat input yang lebih baik? Tadi kita belajar. Pakai apa? Oke, pakai input metode create dan star. Oke, paham ya? Oke, create tahu ya? Star tahu juga ya? Oke, sip. Nah, terakhir, apa manfaat metode create dan star? Manfaatnya apa kira-kira? Mempermudah. Apalagi? Nah, menjadikan jawaban lebih jelas, sesuai dengan keinginan kita. Oke, paham ya? Sip, nanti kalian coba tuliskan juga di LKPD masing-masing. Oke, terakhir conclusion atau kesimpulan kita menjawab tujuan pembelajaran. Oke, bagaimana cara kerja AI? Yaitu apa cara kerjanya? Ada input. Kita simpulkan bersama-sama. Tadi inputnya menggunakan metode create dan start. Kalau sudah diberikan input, AI akan memproses, kemudian menghasilkan output. Paham ya? Nah, itu cara kerja AI. Input, proses, output. Masukkan, proses, dan hasil. Kemudian yang kedua, menyusun input menggunakan metode create. Nah, yang create dulu. Yang C-nya apa? Karakter. R-nya? Request. E-nya? Example-nya. A-nya? Adjustment. T-nya tipe of output. E-nya extra. Itu sudah ada juga bahasa Indonesia lengkap. Yang kedua yang star. S-nya apa? Situasi. T-nya tugas, task. A-nya halo apa? Action-nya. Terakhir R-nya result, hasilnya. Paham ya? Sip. Terakhir, kita tadi udah mandiri, belajar secara sendiri, kelompok, mencoba sendiri, menggunakan input pada AI-nya. Hasilnya juga sudah sesuai dengan keinginan kalian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, sebagai tugas minggu depan, silahkan masing-masing kelompok kalian selesaikan dulu, tuliskan hasilnya di LKPD masing-masing sampai selesai. Nanti LKPD-nya di jam istirahat Pak Restu minta. Minggu depan silakan belajar mengenai metode STAR, tapi gunakan AI yang lain.
Tidak hanya ChatGPT, boleh pakai apa? Gemini boleh, Cici boleh. Apa? DeepSeek boleh. Oke, gitu ya. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Memberikan input pada chatbot yang lain atau AI yang lain selain ChatGPT. Boleh DeepSeek, Cici, Gemini, dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang bisa Pak Astu sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf sudah melebihkan waktunya belajar coding dan KAD Lab. Terima kasih. Pak Astu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah silakan boleh kembali ke kelas masing-masing. Ditunggu Pak Wahyu. Oke. Nanti aja habis istirahat Pak Astu ke kelas lagi. Oke, dah, monggo silakan.